إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat hari ini, marilah sama-sama kita melihat satu kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan tentang kisah ini dan dituliskan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan, kana rajulun nasraniyan fa aslama. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki, dia ini orang Nasrani, lalu dia masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara al-Baqarah wa ala Imran. Lalu dia menghafal surat Al-Baqarah dan juga menghafal surat Ali Imran. Dua surat yang panjang ini dihafalnya. Wa kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini juga menjadi salah seorang penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi menugaskan orang ini untuk menulis, yaitu menulis wahyu. Maka dia pun termasuk salah seorang penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada Nasraniyan. Tiba-tiba dia balik ke agama Nasrani, murtad. Setelah dia hafal Al-Baqarah, dia hafal Ali Imran, kemudian dia menjadi penulis Nabi SAW. Namun ternyata setelah itu dia murtad kembali kepada agama Nasrani. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan kepada orang-orang setelah dia murtad kembali, dia mengatakan ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Dia mengatakan Muhammad itu dia tidak pernah tahu kecuali apa yang aku tulis untuknya. Muhammad itu enggak tahu apa-apa dia. Kalau aku tulis apa yang aku tulis, itulah yang dia tahu. Seakan-akan Nabi ini berbohong, dia bukan Nabi, dia enggak tahu apa-apa. Tuduhan dari orang ini. Fa'amatahullahu. Lalu Allah mematikan orang ini. Allah matikan dia. Setelah dia mati, orang-orang yang dia berada di tempat tersebut, yaitu dia sudah bersama dengan orang-orang Nasrani, sudah kembali lari ke tempat orang-orang Nasrani, fadafanuhu, mereka pun menguburkan dia. Mereka korek kubur, kemudian dimasukkan dia ke dalam kubur.
fa asbaha qad lafadathu al-ardu. Tiba-tiba keesokan paginya kuburannya telah memuntahkan dia kembali ke atas. Dia tidak diterima oleh bumi, dia keluar balik ke atas. Faqalu, maka orang-orang mengatakan, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi. Ini kerjanya si Muhammad ini sama pengikut-pengikutnya. Lima harabu minhum, karena dia ini sudah lari kabur dari mereka, maka mereka marah, maka dikorek kuburnya lalu dicampakkannya di luar. Kemudian mereka pun fahafaru lahu fa'amaku, lalu mereka menggali kuburan baru dan mereka gali lebih dalam, lalu ditanamnya. Fa asbaha wa qad lafadathu al-ardu. Namun tiba-tiba besok pagi kembali sudah di atas, keluar balik dari kuburannya. Dia sudah terlentang di atas mayatnya. Lalu mereka kembali mengatakan, ini ulah Muhammad dan pengikutnya, karena dia marah orang ini sudah lari darinya. Lalu mereka menggali sedalam-dalamnya, sedalam yang mereka mampu. Mereka gali lebih dalam lagi, yang mereka rasa ini gak mungkin lagi digali. Lalu ditanam. Ternyata keesokan harinya kembali sudah di luar, sudah di atas kuburan, sudah dimuntahkan kembali oleh bumi. Lalu ketika itu mereka mengetahui ini bukan pekerjaannya manusia, gak mungkin manusia melakukan ini. Maka mereka pun membiarkan dia tercampak, tidak lagi ditanam. Inilah kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang orang ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan ini kejadian yang sebenarnya, bukan kebohongan, bukan kisah yang dongeng, tapi ini kejadian sebenarnya dan berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari kisah ini, yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang benar, bukan orang yang mengada-ngada, dan beliau memiliki kemukjizatan. Beliau punya mukjizat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada manusia ketika ada orang yang berani untuk menuduh Nabi SAW dengan bohong dan mengada-ngada di atas nama beliau, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya. Banyak orang yang murtad, tapi tidak terjadi seperti yang terjadi kepada orang ini. Banyak orang yang murtad sampai hari ini, tapi tidak terjadi seperti ini sampai dimuntahkan oleh bumi. Namun orang ini dimuntahkan oleh bumi, kenapa? Karena dia telah berbohong dan juga telah membuat kepalsuan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan menampakkan kejahatannya. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang seperti ini bisa saja kembali berlaku ketika ada orang-orang yang berani untuk berbohong, untuk menuduh Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ataupun orang yang berani menentang Nabi SAW. Dia berani-beraninya menentang Nabi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keburukan apa yang dia lakukan. Bahkan di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang dia menentang Nabi di hadapan Nabi, kemudian Allah tunjukkan akan akibatnya.
yaitu di dalam hadis yang disampaikan oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ada seseorang yang makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang itu makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Faqala mastata'tu. Lalu dia mengatakan, saya tidak sanggup makan dengan tangan kanan. Saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Dia menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menentang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Lastata'ta. Tidak kamu mampu untuk makan dengan tangan kanan. Kemudian Nabi mengatakan, ma yamna'uhu illal kibr. Tidak ada yang menghalanginya dia makan dengan tangan kanan, melainkan hanya kesombongan, al-kibr. Dia angkuh dengan Nabi SAW. Dia berani mengatakan saya tidak mampu, padahal dia mampu. Mungkin karena dia kidal kebiasaannya dengan kiri, lalu dia makan dengan kiri dan Nabi mengatakan itu salah, harus makan dengan kanan. Namun karena kebiasaannya dengan kiri sampai dia mengatakan saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, tidak, kamu mampu makan dengan tangan kanan, dan tidak ada yang menghalanginya untuk makan dengan tangan kanan, melainkan kesombongan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ternyata tiba-tiba dia tidak mampu mengangkat tangan sampai ke mulutnya, langsung lumpuh tangannya di tempat itu juga. Ini akibatnya apa? Menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada seorang pun yang berani untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih sunnah beliau dengan sengaja, dengan rasa takabur. Tidak boleh. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukuman kepadanya. Kalau kita sudah mengetahui apa yang dibimbing oleh Rasul SAW di dalam satu masalah, maka ikutilah bimbingan beliau. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan menyombongkan diri, jangan mengatakan begini dan begitu. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah merupakan panutan kita di dalam hidup. Allah sudah menyebutkan Nabi itu sebagai contoh teladan kepada kita semuanya. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa al-hidayatu biyadillah, bahwa hidayah itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memegang hidayah. Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada orang yang layak menerima hidayah. Allah yang memberikan hidayah. Tidak cukup hanya sekedar kita mendapatkan sebuah maklumat atau melihat bukti-bukti. Belum cukup untuk kita mendapatkan hidayah, dan juga belum tentu kita bisa istiqamah di atas hidayah tersebut kalau kita sudah dapat. Kita melihat orang tadi, dia sudah masuk Islam, sudah menghafal surah Al-Baqarah, sudah menghafal surat Ali Imran, kemudian menjadi penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia murtad dari agamanya, tidak bisa bertahan di atas agama, tidak bisa bertahan di atas Islam, sehingga dia kembali kepada Nasrani, kemudian membuat tuduhan-tuduhan busuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya hidayah bukan kita yang miliki. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki, dan kepada siapa yang layak untuk menerima hidayah. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah setiap kita jangan pernah berhenti dari mencari hidayah. Jangan berhenti dari mencari hidayah, yaitu dengan terus-menerus kita mencari ilmu, karena ilmu adalah merupakan sumber hidayah. Terus menuntut ilmu. Di mana ada ilmu disampaikan, ilmu yang benar, maka datangi, dengar, dan minta nasihat kepada orang-orang saleh, orang-orang yang mengerti. Karena dengan terus kita diberi nasihat, maka hidayah itu semakin kuat pada kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Mohon kepada Allah ketetapan hati di atas agama. Jangan pernah kita yakin saya pasti mati di atas Islam,
Jangan yakin demikian, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah karena merasa saya sudah banyak tahu, saya sudah ustadz, saya sudah alim, sehingga kita merasa saya tidak bisa lagi diganggu. Saya akan tetap di atas kebenaran, saya akan terus seperti ini sampai mati. Belum tentu. Kita melihat orang ini hidup bersama Nabi SAW, tapi ternyata tergelincir. Ternyata dia tidak bisa istiqamah di atas iman, tidak bisa mempertahankan hidayah. Karena hidayah itu memang biyadillah. Hati manusia ini, kata Nabi SAW, baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia ini berada di antara dua telunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balik dia sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka Allah lah pemilik hidayah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa memberi petunjuk, manusia bisa berdakwah, manusia bisa memberi nasihat, tapi untuk bisa menerapkan nasihat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Kesedihan Rasul SAW ketika meninggalnya Abu Talib. Ketika meninggal Abu Talib di atas kekufuran, Nabi bersedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim ayat ini kepada beliau. Allah mengatakan, wahai Rasul, petunjuk bukan di tanganmu. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Berapa banyak orang yang sudah dipuji kalau dia ini sudah berada di atas keilmuan, sebagai seorang ulama, sebagai seorang tokoh, namun dia berbalik. Di akhirnya dia berbalik, murtad. Ada seorang yang pernah digelar dengan gelar Ibnu Taimiyah kecil, karena tulisan-tulisannya yang begitu hebat. Di dalam dia membantah orang-orang yang menyerang Islam. Namun kejadiannya terakhirnya dia menjadi orang ateis, orang yang menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya tulisan-tulisannya begitu hebat. Dan ini terjadi dengan salah seorang ulama di Arab Saudi. Terjadi kepada dia seperti itu. Dia menulis berapa banyak tulisan-tulisan yang dia membantah orang-orang yang menyerang Islam. Namun akhirnya dia sendiri murtad dari agamanya. Setelah digelar oleh orang, dia sebagai Ibnu Taimiyah kecil. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan hati kita di atas hidayah dan kita mati di dalam keadaan seorang yang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai seorang yang muslim. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah itu biyadillah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling banyak beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, sarrif qalbi ala ta'atik, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Nabi SAW berdoa demikian. Maka kita lebih layak untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita petik dari hadis tadi, pelajaran bahwasanya azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada, dan ini buktinya. Allah Subhanahu wa taala mengadab orang ini dengan adab yang diperlihatkan kepada manusia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang adanya adab kubur.
Dan semua ahlu sunnah sepakat mengatakan adab kubur itu ada. Yang membantahnya adalah orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan tidak ada adab kubur, enggak masuk akal. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mensucikan akal, sehingga akalnya lebih kuat dari dalil-dalil. Namun semua ahlu sunnah mengatakan adab kubur itu ada. Dalilnya banyak disebutkan oleh Rasul. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa suatu ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Nabi mengatakan sesungguhnya kedua penduduk kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tidaklah diadab pada perkara yang besar. Bukan maksudnya bukan dosa besar, tapi bukan perkara yang susah untuk dilakukan oleh manusia, perkara yang mudah dilakukan oleh manusia, tapi dengan itu kena adab kubur. Adapun yang pertama, kata Nabi SAW, kana la yastabri'u min baulihi. Adapun orang yang pertama ini, dia tidak membersihkan kencingnya, tidak cebok, atau tidak menjaga kebersihan kencing. Dan yang lain, yang kedua, kata Nabi SAW, kana yamshi bin namimah. Adapun yang satu lagi, orang ini dia suka mengadu domba di antara manusia, sehingga keduanya, dengan sebab itu keduanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, dan keduanya menjadi penyebab adab kubur. Tidak menjaga dari najis, dan yang kedua mengadu domba di antara manusia. Keduanya penyebab adab kubur. Kemudian di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW juga menyebutkan, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya umat ini, yaitu umat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya umat ini tubtala fi quburiha. Mereka dicoba di dalam kuburannya, ditanya oleh malaikat di dalam kuburannya. Setelah dikebumikan, datang malaikat yang menanyanya, marabbuka, madinuka, wa ma nabiyuka. Al-usulu thalatha. 3 landasan pokok yang ditanya di dalam kuburan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ditanya, kata Nabi SAW. Kemudian setelah itu apa kata Nabi SAW? Laula an la tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'u minhu. Andaikan bukan karena aku takut kalian nanti tidak akan mengebumikan jenazah lagi, niscaya aku akan memohon kepada Allah supaya memperlihatkan kepada kalian sebagian dari adab kubur, seperti untuk memperdengarkan kepada kalian sebagian dari adab kubur seperti yang aku dengar, kata Nabi SAW. Nabi mendengar. Nabi tadi mengatakan dua orang ini sedang diadab. Allah memperdengarkan kepada beliau adab kubur. Andaikan bukan karena aku takut nanti kalian tidak akan lagi menguburkan jenazah, karena takutnya, ngerinya kalian mendengar adab kubur, niscaya aku berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebagiannya saja seperti yang aku dengar, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan adanya adab kubur. Dan di dalam Sahih Muslim juga Nabi SAW mengatakan, apabila kalian sudah selesai dari tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara, kata Nabi SAW. Yang pertama, min adabi jahannam, berlindunglah kepada Allah dari adab jahannam. Wa min adabil qabri, berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Dan berlindunglah kepada Allah dari fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan yang keempat, berlindunglah dari fitnah masihid dajjal. Andaikan adab kubur tidak ada, untuk apa Nabi menyuruh kita berlindung dari adab kubur? Maka ini menunjukkan kepada adanya adab kubur. Maka setiap kita harus menjaga diri, harus mempersiapkan bekal agar
kita terhindar dari azab kubur dan menjauhi semua maksiat dan dosa-dosa yang menyebabkan kita diazab di dalam kubur kita, yang menyebabkan kita setelah dikebumikan nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab di dalam kubur kita. Ini 3 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kisah tersebut menjadi pelajaran kepada kita semuanya dan juga semakin membuat hidup kita ini semakin baik. Kemudian semakin kita percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.